Hey Paranois, welcome to the back di program Flashback. Gimana nih bulan pertama di tahun 2023? Semoga ini menjadi tahun yang lebih baik ya Paranois. Kita flashback sedikit ke Diary Coki. Setelah selesai dari rehabilitasi, akhirnya Paman Coki kembali. Diary Coki rehabilitasi udah tayang di Noise. Spesial buat ngobatin kerinduan kalian. Podcast yang berisi 8 episode tentang cerita-cerita Coki selama menjalani rehabilitasi ini ternyata bisa bikin kita semua tertawa. Oke, kita mulai dengan membuka flashback dari Coki dengan ungkap sebuah fakta nih. Apakah seorang Adriano Colby ternyata cepunya Viko dan Coki? Tapi yang lebih jelas sih perasaan orang-orang saat gue ditangkep ini bermacam-macam. Kayak misalnya lebih banyak yang seneng ya waktu ketangkep, karena kan yang benci gue tuh banyak. Jadi waktu gue ketangkep tuh pasti banyak banget yang seneng. Dan gue rasa ya yang paling diuntungkan saat gue ditangkep itu adalah Adriano Colby menurut gue. Karena Adriano Colby ini adalah orang yang paling diuntungkan saat teman-temannya tertangkap narkoba. Ya, coba lo pikir deh. Waktu gue ketangkap narkoba, yang gantiin musuh masyarakat adalah Adriano Colby. Waktu Viko ketangkep narkoba, yang gantiin Happy Broken Family adalah Adriano Colby. Pertanyaannya adalah, apakah Adriano Colby cepunya? Wah, kacau juga nih. Berarti Adriano Colby cuan banget di tahun 2022. Tapi Paranois, ternyata awal mula Coki ketangkep ini baru episode 1 aja udah banyak banget ceritanya. Awal mula ketangkep, Coki dapat banyak pertanyaan yang bikin kaget. Ada-ada aja emang nih netizen nih. Gak cuma pertanyaan yang gak banget, Coki juga nyangka dia di prank pas ditangkep. Bahkan di dalam rehab juga ternyata Coki ketemu sama teman-temannya. Ada Anji, Viko, dan Ardito. Bang Cok, ada komedian temen lu yang masuk. Wah, siapa? Depannya F. Siapa depannya F? Gua nggak tahu kan. Ya udah, gua mandi aja. Viko, anjing, gua ngakak men. Begitu gua denger Viko Fariza masuk rehab, gua wah kagak sedih, gua ngakak sengakak-ngakaknya. Bangsat si Viko masuk, gua selesai mandi, gua langsung nunggu ke depan, ke pintu depan. Ada si Rispo kan temen gua juga. Lu ngapain di sini? Gue bilang, lu mau jenguk gua? Kagak. Nganterin adek gua. Kaget banget nih pasti Coki nih. Waktu dikabarin ternyata ada teman-temannya yang masuk tempat rehab yang sama. Ini plot twist banget sih. Selama di rehab, ada banyak cerita dan pengalaman Coki yang bikin ngakak. Salah satunya, waktu Coki ditanya soal agama sama penjaga rehab. Ya nggak salah sih. Tapi emang bener Coki selama di rehab dapat hidayah dan pencerahan? Kalau di kehidupan di luar, gue biasa bangun. Gue bukan morning person, kecuali ada job. Tapi di tempat rehab gue dipaksa untuk bangun pagi. Nah, temen gue nih sombong gitu. Kayak, lihatlah, aku bangun paling pagi jam 4:30 gitu. Dan saya tidak mau kalah. Akhirnya gue bangun setiap hari jam 4. Dan ini true story, gue bangun jam 4 dan gue jadi orang yang bangunin teman-teman gue untuk sholat subuh. Gokil gak lu? Seorang Coki Pardede, toleransi tertinggi. Gue bangun jam 4 pagi, gue bangun, habis itu teman-teman gue bangunin, bangun bro. Jangan lupa sholat subuh. Oh makasih Bang Coki. Nah, walaupun memang begitu mereka ke musholanya, kiblatnya saya ganti. Wah, bener-bener emang nih Paman Coki. Ternyata masuk rehab bikin dia jadi bangun lebih pagi buat bangunin teman-temannya sholat subuh. Yuk, Paman Coki yuk, bisa yuk. Niat bagus Coki, bangun pagi dan bangunin teman-temannya ini ternyata nggak melulu jadi niat baik nih Paranois. Tapi ada misi tersembunyi supaya bisa mandi duluan. Maksudnya apa ya? Jadi itu kita setiap pagi duluan mau mandi, supaya kita mendapatkan spot kamar mandi yang paling pertama dan bisa mandinya lebih lama. Kenapa seperti itu? Kenapa kita perlu waktu lebih lama untuk? Karena kan kita nggak pakai HP, jadi kita harus bikin imajinasi teman-teman, supaya ya bisa enak. Nah gini, kalau yang memang dari sananya sudah mesum, ya lebih cepat. Karena untuk bikin storyline di pikiran itu lebih cepat kan. Wah ini gini-gini ada.
kadang ada orang-orang bangsat yang memang saking tidak punya imajinasi, dia tuh bikin storyline di kepalanya tuh terlalu lama, dari mulai kenalan dulu, karena dia nggak mau one night stand, emang anjing, jadi harus kenalan dulu, terus bangsat udah selesai belum ini baru kencan ketiga belum, bangsat, nggak gitu dong, langsung aja di bagian nya bangsat. Emang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata deh soal ini nih. Kelakuan Coki selama direhabilitasi nggak berhenti di situ. Bahkan Coki punya cerita kalau dia sama beberapa temennya nyusun rencana buat kabur dari tempat rehab. Wah, ini fix pemberontakan. Ini kayaknya gara-gara nonton semuanya. Jadi waktu itu salah satu orang yang gue pimpin itu pernah berinisiatif untuk kabur dari rehab. Oke? Wah, ini goblok banget. Jadi jadi mereka berdua, mereka bilang, ini, gue mau manjat pagar, gimana caranya? Lu naik ke pundak gua aja, nanti begitu lu naik, lu bisa keluar. Oke, yang satu naik ke pundak yang satu nih, naik ke atas pagar, berhasil keluar kan ke genteng. Terus gua gimana? Oh iya, turun lagi dong yang di atas genteng, turun lagi terus tuker. Ya udah lu yang nginjek punggung gua, dituker nih nginjek punggungnya, yang satu lagi naik ke genteng, terus yang satu lagi bilang, lah terus gua gimana? Kita bilang satpam, Pak itu mau kabur Pak. Lo tau nggak satpam bilang apa? Nggak apa-apa Mas, kita coba, kita biarin aja, bisa nggak? Bangsat. Sekian dulu konten flashback kali ini. Buat kalian yang belum dengerin semua cerita dan episode dari Coki Rehabilitasi, mending buruan dengerin deh. Kalau udah dengerin semua episodenya, jangan lupa dengerin podcast dan konten-konten lainnya juga ya. Kita bakal kasih konten flashback edisi podcast lainnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Noise di App Store atau Google Play Store. Thank you para Noise.